Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wadia Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2016041517. Di sini saya akan menjelaskan anti korupsi dengan tema STKIP Persada Katus 2 Sintang menolak korupsi. Baik teman-teman mahasiswa, dalam dunia pendidikan, anti-plagiarisme atau anti-plagiat sudah sering diperbincangkan. Plagiarisme adalah merupakan tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Dalam regulasi itu disebut bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Di lingkup perguruan tinggi, bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penelitian dosen, skripsi mahasiswa, pembuatan buku, referensi, buku ajar, jurnal, atau karya-karya yang lain yang mendukung karya intelektual. Seberapa presentasi plagiasi seseorang dapat dilihat melalui verifikasi sebuah karya, dengan melakukan pengecekan melalui sistem atau aplikasi yang saat ini bisa kita peroleh dengan mudah. Melalui aplikasi, kemudian kita dapat menemukan berapa presentasi plagiasi kita dalam sumber dari mana sudah terlihat dengan jelas. Namun demikian, setiap institusi atau editor memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan besaran presentase untuk plagiarisme. Ada batasannya relatif antara 10-25% atau mungkin kurang lebihnya di angka itu. Sebagai contoh, skripsi atau tugas akhir. Setiap lembaga pendidikan memberikan toleransi yang berbeda-beda soal plagiarisme, bisa sekitar 20%. Kemudian, plagiat versus korupsi. Kalimat ini tentu mengandung makna yang sangat mendalam. Apa hubungan plagiat dan korupsi? Bagaimana seseorang yang melakukan plagiat bisa dikatakan korupsi? Oke, menurut saya ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk didiskusikan. Kita masih ingat beberapa waktu ini salah seorang rektor di perguruan tinggi negeri di Semarang, Jawa Tengah, diduga melakukan plagiasi atas karya skripsi mahasiswanya. Hal itu ditulis dengan gamblang oleh sebuah media online, Serat ID. Media ini mengupas secara detail tentang praktik plagiarisme itu dan kemudian menjadi konsumsi publik. Tidak hanya itu teman-teman, kasus ini kemudian berkembang dan menimbulkan efek pada banyak aspek, termasuk aspek hukum. Kasus tersebut mungkin hanya satu dari sekian banyak kasus lain dari plagiat yang ramai dibincangkan publik. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana jika plagiarisme itu dilakukan oleh seorang intelektual dengan jenjang akademik tertinggi yakni profesor, seperti ditulis dalam liputan berita tersebut. Inilah yang menarik untuk didiskusikan. Jika memang mengutip pendapat orang lain, maka wajib untuk mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu merupakan bentuk penghargaan dan sebuah penghormatan bagi sang penulis, karena penulis itu bukan perkara mudah. Menurut saya, banyak effort dan pengorbanan yang dilakukan, baik dari sisi materi maupun non-materi, yang bisa saja tidak dapat dinilai dengan uang. Di dalam lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi sebagai institusi kaum intelektual yang notable, notabene
adalah para calon pemimpin yang bangsa sudah selayaknya memiliki moral yang baik, tentu menjadi harapan. Oleh karenanya, lembaga ini harus mampu menunjukkan jati dirinya searah dengan kebijakan Mas Menteri, yang baru perihal kampus merdeka dan merdeka belajar. Sebagai kalangan intelektual, sudah seharusnya menjadi teladan. Paling tidak, ikut serta mengempanyekan anti-plagiarisme kepada mahasiswanya. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.